Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padani. Mudah-mudahan kalian masih semangat belajar ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan diri dulu nih Bu. Ya. Bapak Revi Triano, pengajar Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 7. Dan rekan Bapak? Saya Dewi Diendriati dari SMP Gita School. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang literasi buku fiksi nih Bu. Ya. Ini tentunya materi yang sangat menarik ya untuk anak-anak ya. Ya, betul. Tapi sebelum kita membahas ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sebelum kita memulai tujuan pembelajaran, tentunya kalian harus mempersiapkan dulu alat-alat tulis, pasti ya Bu ya. Kemudian buku pelajaran, dan kalian nanti pada saat Bapak dan Ibu Dwi menjelaskan, kalian mencatat hal-hal penting ya Bu ya. Pada saat nanti kalian melihat penjelasannya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya apa nih Bu hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar memahami pengertian apa itu buku fiksi. Nanti kita belajar ya. Setelah itu kita akan memahami jenis-jenis buku fiksi Pak Revi. Nah, selanjutnya teknik membaca buku fiksi, dan yang keempat ada manfaat membaca buku fiksi. Nah, kita akan melakukan beberapa tujuan pembelajaran nih, Ya. Bu Dwi, yang luar biasa. Kita dapat mengetahui pengertian buku fiksi, kemudian juga dalam pembelajaran kali ini minimal kalian bisa mengenal jenis-jenis buku fiksi, kemudian juga bagaimana teknik membaca buku fiksi agar ya Bu ya. kita gitu bisa membaca buku fiksi dengan baik. Jadi kita biar tahu tekniknya apa saja nih ya. Maksudnya adalah manfaatnya. Iya. Gitu. Jadi dalam melakukan segala sesuatu tentunya kita harus tahu dulu tujuannya apa. Ya, Nah, di situ kita menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya Bu Dwi ya. Iya. Nah, di sini apa yang kalian lihat atau apa yang kalian ketahui dari cover buku yang Bapak tunjukkan di sini? Ini tentunya kalian dengan melihat covernya sudah paham nih Bu. Ya. Dilan, Raditya Dika, Harry Potter. Cuma yang disayangkan itu adalah anak-anak terkadang lebih mengenal karya sastra itu ketika difilmkan. Betul. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, oh ini novelnya keluar, padahal ternyata novelnya dulu, baru filmnya. Kan, gitu ya. Nah, di sini dalam pembelajaran kali ini adalah kita sedikit memberikan gambaran kepada kalian bahwa kalian harus mau mengenal tentang buku, gitu ya. Jangan hanya ketika difilmkan baru tahu karya gitu sastranya. ya, Oh, ternyata ada cerita tentang Koala Kumal, tentang Dilan, Harry Potter ya. Yang lebih disayangkannya lagi kan terkadang tidak tahu penulis bukunya siapa. Iya, betul. Taunya sutradara film. Padahal ya ini karyanya adalah buku dulu sebelum film. Nah, ini adalah kalian harus tahu dulu. Minimal kalian tahu penulisnya dulu deh. Gitu ya. Seperti Dilan, itu ada Pidi Baik ya Bu ya. Koala Kumal, Raditya Dika gitu kan. Nah, literasi. Pengertian literasi itu apa sih Bu? Nah, literasi itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta menulis ya. Tapi literasi di sini ternyata banyak. Bukan hanya membaca serta menulis saja, banyak hal yang bisa dilakukan dengan literasi ya Pak. Ada literasi angka, ada literasi apa lagi Pak? Banyak Bu. Cerita ya, banyak pokoknya ya. Kalau bisa. saya nggak bisa jawab malu Bu. Gitu ya. Jadi banyak jenis literasi. Dalam kegiatan keseharian pun ternyata literasi ini sudah menjadi kegiatan yang wajib di setiap sekolah ya Bu ya. Iya, betul. Bagaimana kita meningkatkan minat baca, khususnya kalau untuk bahasa Indonesia adalah literasi dalam kegiatan membaca buku ya kan, gitu ya. Betul sekali. Nah, maka dari itu kegiatan literasi ini adalah melatih kita untuk menjadi cinta membaca gitu ya, iya. Karena seperti kita tahu bahwa ternyata tingkat literasi atau tingkat membaca di Indonesia itu masih sangat rendah ya Pak ya. Betul.
Kemudian di sini ada buku fiksi nih Bu. Ya. Ya kan, buku fiksi adalah merupakan buku cerita yang bersifat imajinatif. Ide ceritanya berasal dari hayalan, rekaan si penulis atau pengarang. Bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa kiasan atau konotatif, gitu ya. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya adalah imajinatif. Ya Bu ya, imajinatif, ya jelas hayalan, kemudian juga penggunaan bahasanya ini dapat kita lihat antara buku fiksi dan non fiksi, Ya, gitu Bu ya. iya. Bagaimana tuh Bu membedakan buku fiksi dan non fiksi? Ya dari pengertiannya saja ya Pak ya. Kalau buku fiksi itu imajinasi, berarti bersifat hayalan seseorang. Betul. Kalau non fiksi berarti tidak bersifat imajinatif atau nyata ya, fakta itu. Dari penggunaan bahasanya juga ya Bu ya bisa sudah- dilihat ya. sudah bisa Ternyata kalau diketahui. buku-buku fiksi itu menggunakan bahasa kiasan bisa jadi atau Ya. bahasa sehari-hari atau tadi makna konotatif. Sedangkan di dalam buku non fiksi biasanya menggunakan makna kebalikannya, yaitu makna denotatif ya Bu ya, gitu ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis fiksi nih Bu, ada Ya. novel, kemudian cerpen, dongeng, dan komik. Bapak yakin keseharian kalian sering menemukan ini. Cuman yang disayangkan terkadang kalian malas membacanya. Betul. Biasanya yang paling senang itu adalah membaca komik Bu, Iya. karena banyak gambarnya. banyak gambarnya, Iya. tulisan apa namanya, teksnya sedikit. Tulisannya sedikit. Iya, gitu. Jadi dibiasakan kalian gemar membaca deh dari Iya. yang fiksi aja dulu sebelum ke non fiksi ya Bu ya. Kalau orang zaman dulu sebelum tidur didongengin, Didongengin, Pak. benar, Ya, benar. kalau zaman sekarang kayaknya ayah ibunya sibuk. Ya, mau tidur buat status dulu sekarang Bu. Buat status di WA dulu gitu Bu. Iya, iya, iya. Nah, kita lihat dulu Bu jenis novel dulu ya. Ternyata novel itu memiliki beberapa jenis Bu. Yang pertama ialah, ya kita jelaskan pengertiannya dulu Bu. Novel adalah merupakan cerita panjang yang menyajikan konflik secara lebih detail dan mendalam pada cerita antar tokohnya. Ini dapat kita lihat sebelum kita membahas nanti cerpen ya Bu ya. Ya. Ternyata perbedaan novel dengan cerpen kita lihat dari konfliknya dulu. Ya, Ternyata kalau konflik di novel dalam novel itu lebih banyak, Lebih banyak. lebih apa ya, lebih panjang biasanya. kejadiannya mungkin lebih rumit Iya, dibandingkan betul. cerpen ya Bu ya, Heeh. gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis novel atau genre novel berdasarkan jenis ceritanya Bu. Iya, betul. Yang pertama adalah novel romantis. Wah, cinta-cintaan ya Pak ya. Cinta-cintaan. Ini biasanya anak-anak sekarang senang ya Bu ya. Iya, betul. Kalau udah bicara masalah lope-lope atau Lope-lope, cinta-cintaan tuh cinta-cinta. sangat tertarik gitu. Nah, di sini ada novel romantis. Ya. Ya, novel romantis adalah novel yang menceritakan tentang kisah cinta dan kasih sayang. Novel seperti ini banyak menggunakan diksi atau pilihan kata yang puitis dan indah. Adegan dan dialognya banyak dinominasi oleh romantisme. Contohnya nih ada tenggelamnya kapal Van der Wijk Kapal ya. Van der Wijk, Nah, ini karya ternyata sudah difilmkan sudah ya, Pak, difilmkan. ya? Dan Karya Hamka. kebanyakan orang justru taunya ketika sudah difilmkan Bu. Iya, betul. Mereka Karya kadang nggak Hamka tahu ini. ya, kadang oh Betul. ini dari novel Betul. gitu, ya. Mereka tidak mengenal Hamkanya, yang dikenal adalah Junot Alinya Iya, sebagai betul. pemeran utamanya kan gitu ya Bu ya. Betul, betul. Jadi alangkah lebih baiknya kita coba kenal siapa sih penulisnya. Siapa penulisnya, Gitu. Minimal iya. kan dengan kita mengenal, lama kelamaan akan mencintai. Mencintai gitu. karya novelnya. Ya, itu adalah novel romantis ya Bu ya. Iya. Berarti di dalamnya terdapat konflik percintaan biasa seperti itu Betul. ya Bu ya. heeh. Di sini ada lagi. Nah, di sini juga termasuk novel yang digemari oleh anak-anak nih. Jenisnya adalah novel horor. Horor. Novel horor itu apa Bu? Novel horor itu merupakan novel yang bergenre seperti mengangkat kisah yang mengandung teror. Wah, serem nih di sini ya. Teror ya, Bu ya. Nah, biasanya novel ini banyak menghadirkan adegan yang membuat kita itu takut. Takut. Ya, jadi deg-degan. Ada hantunya nih, ada apanya nih, Betul. ya. Jadi, oh Misteri, nanti penuh dengan ya. misteri ya Bu ya. Jadi jangan heran kalau lagi ada yang baca novel tahu-tahu jerit sendiri. Menghadirkan terornya bukan teror asin atau teror mata sapi ya Bu ya. Di sini teror ini ada apa ya jenisnya atau Hal-hal yang penjelasan menakutkan, yang gitu ya Bu ya. mengagetkan, ya. Di sini ada contohnya tuh Bu. Ya. Bangku kosong, dari Bangku covernya kosong. saja sudah terlihat kalau Ya. novel horor itu menyeramkan, Menyeramkan, menakutkan. betul. Tapi juga di sini memberikan misteri yang si pembaca ini seolah ingin tahu. Penasaran, nih iya. apa nih, ada gambar mata, ada gambar bangku yang kosong kan gitu Iya, ya. ada apa jadi, nih? Benar, jadi Betul, memotivasi betul, si betul. pembaca untuk lebih mengenal gitu kan. Ya. Ceritanya bagaimana, ada apa saja nih di dalam ceritanya, ada hantu apa Hantunya nih? bener nggak seperti yang digambarkan imajinasi Iya, betul. hantunya kan gitu ya. Nah,
di novel Bangku Kosong ini pun pernah difilmkan. Difilmkan, Gitu. ya Bangku Kosong. Jadi itu sebagai pengetahuan anak juga bahwa kebanyakan film itu justru diambil dari novel, Dari novel, bukan iya. novel mengambil dari sebuah Dari film. gitu ya Bu ya. Kemudian di sini ada novel komedi. Nah ini jelas seorang Raditya Dika itu selalu membuat karya yang berkaitan dengan hal yang romantis tapi sifatnya komedi. lucu Gitu, ya, lucu. bikin ketawa. Jadi Betul. buat hiburan ya Pak. Apa sih Bu pengertian novel komedi itu? Ya, novel komedi seperti kalian tahu pasti ada komedian yang lucu-lucu ya. Ya. Jadi novel ini sebenarnya menitik beratkan pada kisah yang konyol atau membuat geli dan mengundang tawa ya. Jadi jangan heran nanti ada yang ketawa-ketawa sendiri ya. Nah, dalam novel komedi juga bahasanya itu mudah dipahami ya. Dipahami. Contohnya novel Kambing Jantan karya Raditya Dika Biasanya ini. menggunakan bahasa sehari-hari. Lo Ya, gue gitu lo, ya Bu gue, ya. Biasa bahasa seperti gaul itu. ya. Bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang memang sedang digandrungi oleh Ya. remaja. Jadi agar lebih Sedang tren. sedang tren gitu. Biasanya Raditya Dika itu menulis novel itu pasti berkaitan dengan hal yang komedi. Bu. Iya. Ada Kambing Jantan, Koala Kumal, Cinta Brontosaurus, banyak Iya, karya-karya banyak lainnya. sekali. Nanti kalian bisa sambil mencari karya Raditya Dika. itu Lucu-lucu apa. ya Pak, jadi Lucu-lucu. kalau lagi stres kita Betul. bisa baca hiburan, novel komedi. apalagi di tengah pandemi gini Bu, Betul. kita ingin mencari hiburan, keluar Daripada nggak di boleh rumah, gitu ya Bu ya, ya, jadi ngelamun, baca aja. mending baca Betul. ya. Jadi lakukan hal yang bermanfaat tapi menghibur juga gitu Bu Iya, ya. betul. Ada juga di sini novel petualangan ternyata Bu. Iya. Tadi sudah membahas tentang novel romantis, Horor, dan kemudian komedi. Nah, sekarang ada novel petualangan. Petualangan. Pengertiannya adalah menitik beratkan pada alur cerita yang berkesinambungan. Adegan dan dialog di dalamnya menerangkan situasi. Sedangkan latar yang tergambar dalam cerita biasanya lebih rinci. Novel bergenre ini biasanya bercerita tentang sebuah misi. Contohnya di sini ada 5 cm. 5 cm ya. Kalau anak zaman sekarang itu bilangnya, oh ternyata novel film 5 cm itu dinovelkan, padahal dari novel dulu ke Difilmkan. iya ke film. Judulnya saya sudah menarik, 5 cm. Filmnya membahas apa? Novelnya membahas apa nih? Penggaris atau apa kan gitu ya Bu ya? Yang sepanjang 5 cm. Iya, yang sepanjang 5 cm. Iya, Di sini betul. justru menggambarkan tentang persahabatan. Iya. Gitu kan, persahabatan beberapa Orang ya, dengan yang konflik-konflik yang konflik. akhirnya membuat pecah dan bersatu kembali apa Di ya. dalamnya pun terdapat petualangan ya Bu ya. Betul, petualangan pokoknya sangat seru. Keren, rekomendasi banget. Iya, Bu, ya. betul. Gitu. Nah, di sini mungkin terlalu semangat Bu. Ya. Di sini ada novel fiksi sains. Novel Ya, fiksi sains. Ya. Fiksi sains. Fiksi sains. Fiksi itu jelas hayalan. Sains Ya. itu apa? Mangga Bu Ya, jadi dijelaskan. novel ini ya karena sains itu biasanya sama penelitian-penelitian ya. Jadi novel ini biasanya mengangkat tema dengan teknologi tinggi ya atau dunia impian yang biasa menghadirkan latar dengan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Contohnya Back to the Future ya. gitu ya. Ini sepertinya novel dari luar ya Pak ya? Novel dari luar Bu. Ya, novel terjemahan ya. Terjemahan. Di sini karya sutradara Steven Spielberg. Saya pernah menonton filmnya Bu. Ini Ya, keren-keren mengisahkan tentang seorang pemuda yang memiliki kendaraan untuk menembus ruang dan waktu. Ya, Masa jadi lalu, dia masa bisa ke depan, ke belakang. Betul. Enak ya Pak ya? Luar biasa Kalau misalnya enak. Bapak punya mesin ini, mau Wah, ke enak masa saya. lalu nggak Pak? Saya melupakan masa lalu. Saya nggak mau mengingat masa lalu. Jadi mau move on ya Pak? Iya. Tapi kalau saya punya kendaraan bisa menjelajah masa depan, saya Iya. mau Bu. Saya Mau. ingin tahu besok saya jadi apa gitu ya Bu. ya. Nah, Biar kita lebih giat ya Pak Betul, berusaha saat ini ya Pak ya? memotivasi kita kan, gitu. Oh masa depan seperti ini saya harus lebih Iya, baik nih benar, Bu. gitu. Nah, ini adalah novel fiksi sains. Bisa juga disebut dengan cerita fantasi ternyata Iya, ya, Bu, ya. benar, iya, iya, Ya kan, karena di luar logika dan ciri dari fantasi kan menembus batas ruang dan Iya, waktu. menembus, Itu salah iya. satunya. Nah, di sini nih Ada Novel novel sejarah. sejarah nih. ini pun kemarin sempat menjadi tren juga Bu di anak-anak. Betul. Bumi Manusia. Bumi Manusia, ya. Bukan ceritanya Bu yang diangkat, Iqbal Cowboy Juniornya yang menjadi dikenalnya kan gitu ya betul. Bu ya. Oh ternyata si Dilan juga jadi. Iya, Dilan ternyata main di Bumi Manusia gitu Iya, kan. benar-benar, Tapi ya benar. karena kepiawaian tokohnya ini bisa membawa ceritanya Bisa, kan iya. gitu ya. Nah, ini novel sejarah, ternyata Bumi Manusia itu adalah novel yang menceritakan tentang sejarah. Tentang sejarah, Di dalamnya ya. bukan hanya tentang percintaan ternyata Iya, Bu. Kalau kita kemarin lebih teliti, kalian melihat di
film Bumi Manusia itu lebih mengedepankan tentang romantisnya. Ya. Tapi kalau kita melihat novelnya sebenarnya di sini ada pergolakan konflik. Dari konflik ini ya perjuangan Indonesia, Perjuangan ya. Indonesia Jadi di situ. Nah, ketika seseorang mengangkat novel menjadi film itu, mereka itu bisa mengangkat hanya kisah cintanya, betul. sejarahnya, Atau ya Pak. keseluruhannya Ya, mungkin kayak gitu ya Bu ya. Iya. Nah makanya kalau kita memberikan gambaran seperti ini adalah agar kalian yang di rumah, anak-anak khususnya, lebih mau coba melihat deh atau membaca dulu deh novelnya. Kalau nggak mau baca novel, minimal sinopsisnya aja dulu ya Bu ya, gitu ya. Biar tahu nih, oh ceritanya seperti Betul, ini. agar lebih penasaran gitu ya. Kemudian di sini ada jenis novel menurut isi dan tokohnya. Kalau tadi kita bicara jenis ceritanya, novel, ya. yang mana kita ulas sedikit Bu ya. Tadi yang pertama itu ada tentang novel romantis. Ya. Yang kedua kemudian yang kedua ada novel horor. Kemudian komedi, terus science, ya kan? dan sejarah. Nah ini kita kalian harus tahu. Oh ini jenis novelnya. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke toko buku itu, kalian harus tahu jenis novel apa ini yang kalian beli. Yang mau gitu. baca, yang mau dibaca tuh apa nih? Betul. Ya. Karena sesuai minat aja ya Bu ya. Hobinya. Kalau kalian seneng yang percintaan, yang galau-galau, berarti membacanya yang romantis. Yang takut-takut jangan nonton baca yang horor gitu ya Bu, yang komedi berarti kan gitu. Ya. Nah di sini ada jenis novel menurut isi dan tokohnya Bu. Dilan lagi Bu. Dilan ya kan? lagi, ya kan Dilan terkenal sekali ya. Tenlit. Ada Tenlit ya. Atau novel yang bercerita mengenai kehidupan remaja. Contohnya Dilan, jelas Dilan mengangkat kehidupan remaja. Dari gambar, dari cover bukunya sudah jelas Dilan menggunakan baju seragam Bu ya. ya. Gitu kan, kalau dia pakai dasi nggak mungkin disebut novel remaja kan gitu Bu ya. Apakah anak-anak di rumah sudah membaca novel Dilan atau hanya filmnya saja? Ya paling filmnya saja ya. Sangat disayangkan Bu ya, padahal kalau kita lihat di novelnya mungkin lebih lengkap. Ya. Bahkan melatih kalian untuk berimajinasi. Mungkin bisa saja Dilannya lebih ganteng. Lebih ganteng. Imajinasi kita ternyata menggambarkan Dilan itu ternyata lebih tampan daripada lebih keren. Iya, daripada aktornya gitu Bu ya, lebih keren kan gitu. Nah, bisa. Itu jadi memang kadangkala novel yang difilmkan itu biasanya tidak sesuai imajinasi kita. Ya. Gitu. Ya sesuai dengan imajinasi sutradaranya aja gitu ya. Gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke jenis novel menurut tokohnya, tetap kalian di rumah tetap semangat. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Kembali lagi dalam program acara Belajar dari Rumah bersama RCTV dan Dinas Pendidikan. Kebalik Bu, bersama Dinas Pendidikan dan RCTV Langkapadane yang benar gitu Bu ya. Bersama Dinas Pendidikan dan RCTV Langkapadane. Gitu Bu ya, harus dikoreksi Bu, saya dimarahin. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang novel dari genrenya ya Bu ya. Yang pertama tadi ada romantis, ada horor ya, ada komedi, ada sejarah dan sains fiksi. Nah, sekarang kita akan membahas novel menurut tokohnya ternyata Bu. Tadi kita sudah membahas tentang Tenlit ya Bu ya, di mana novel yang bercerita mengenai kehidupan remaja. Contohnya tadi Dilan. Ya kan Dilan itu dalam cerita jelas dari latarnya sudah terlihat Bu, banyak di sekolahnya ya Bu ya. Gitu kan. Dari covernya aja udah anak remaja. Terlihat anak remaja kan gitu ya. Nah, itu sudah bisa terlihat bahwa novel ini menggambarkan tentang kehidupan remaja gitu ya. Di sini ada Ciklit atau novel yang bercerita tentang kehidupan perempuan modern. Contohnya Nyawa di sini Bu. Ada cover bukunya, karya siapa tuh? Vinsa Kalista ya Bu ya. Nah, Bu Dwi pernah membaca novelnya sebelumnya? Kebetulan saya belum baca ini. Belum ya? Ini berarti tugas dari Bapak juga untuk membaca novelnya gitu ya. Bu Dwi juga kita baca. Karena sebenarnya kita udah nggak remaja Pak. Udah nggak remaja. Jadi kayaknya sudah beda aliran. Bu Dwi pintar ngelesnya. Itu ya. Jadi novel Nyawa di sini menceritakan tentang kehidupan perempuan modern. Ya, nanti bisa dilihat sinopsis bisa dilihat di internet ya Bu ya. Tentang apa sih novel Nyawa itu gitu ya. Kemudian di sini ada Songlit, novel yang inspirasinya diambil dari sebuah lagu. Contohnya di sini ada Sebelum Cahaya. Ini diambil dari lagunya Leto ya Bu ya. Ada yang tahu lagunya Leto bagaimana Sebelum Cahaya? Sekarang lagi kurang diputar lagi ya. Diputar lagi karena itu lagu mungkin angkatan kita Bu gitu ya. Angkatan muda zaman dulu. Iya, Sebelum Cahaya itu
saya mau nyanyi cuman suaranya kurang bagus. Lebih gitu baik kan. nggak nyanyi ya Pak? Lebih baik nggak nyanyi gitu Bu ya. Nah ini adalah novel Sebelum Cahaya, diambil dari judul lagu Leto, kemudian dinovelkan. Ya. Tidak menutup kemungkinan ke depan nanti difilmkan mungkin Bu. Bisa. Gitu kan Bu ya. Nah ini adalah novel Sebelum Cahaya Bu ya. Novel dewasa. Novel dewasa itu apa Bu? Ya, novel dewasa. Seperti namanya dewasa. Jadi ketika dewasa kita pasti berbicara tentang kehidupan orang dewasa ya. Maka dari itu novel ini bercerita tentang kehidupan orang dewasa. Dan isu-isu yang diangkat juga hanya dipahami oleh orang-orang dewasa ya. Contohnya di sini adalah ada Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari ya. Ini sebenarnya cover lama Pak. Cover lama ya? Ya, ada yang barunya. Itu difilmkan juga Pak. Pernah difilmkan ya Bu ya? Tentang apa Bu ceritanya Bu? Ceritanya tentang seorang penari. Penari ya. Dancer. Jadi, dancer. Oh, beda dancer ya? bahasa Inggris Pak. Kalau penari itu ya benar-benar. Nah di sini kita lihat mungkin bukan hanya dari tentang kehidupan orang dewasanya saja, di dalamnya mungkin juga dari pilihan kata atau bahasanya, diksinya mungkin berbeda dengan novel-novel remaja. Sangat berbeda. Betul kan gitu. Dimana daya pemahaman anak-anak ketika membaca novel ini mungkin tidak bisa disamakan dengan membaca novel-novel yang memang seumurannya. Pemahaman yang lebih. Mungkin dari diksinya juga Bu ya terlihat bisa, ya gitu ya. Dari konflik-konfliknya, dari alur ceritanya juga Nah, berbeda. ini novel yang difilmkan juga nih Bu, karya Dewi Lestari, itu adalah Dewi Lestari sebenarnya Bu ya. Novel Metropop. Pengertiannya apa Bu? Novel Metropop itu merupakan novel yang ditulis berdasarkan cerita tentang wanita kosmopolitan yang berkutat dengan perkantoran. Nah, biasanya tokoh di dalamnya itu memiliki masalah yang kompleks seputar kehidupan, percintaan, karir, dan ambisi. Contohnya? Contohnya ada novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari, atau kalau nama di novelnya itu nama Di Lestari ya. Dewi Lestari ini sebelum jadi novel penulis novel ini adalah seorang penyanyi sebenarnya Bu. Iya betul. Bergabung di Rida Sita Dewi kalau nggak salah. Oh ya. Lagunya apa Pak? Lagunya Dewi Lestari ada yang terkenal Bu. Apa? Terkadang malaikat. Oh iya betul. Tak bersayap yang gitulah. Cukup Pak. Terus ya Bu ya. Nanti ditawan rekaman juga Pak. Saya dulu mau jadi penyanyi Bu, makanya mau ikutan ajang pencarian bakat masak-masak tuh. Ya. Di sini ada novel Metropop tadi tentang Perahu Kertas Bu. Perahu Kertas di sini menceritakan tentang kehidupan wanita kosmopolitan. Gitu ya. Karena zaman sekarang wanita banyak yang bekerja Pak. Banyak yang bekerja. Emansipasi Bu ya. Emansipasi. Nah, sekarang tadi kalau kita sudah membahas novel, sekarang kita bahas tentang cerpen. Ya, cerpen itu merupakan cerita pendek, cerita pendek karena di sini ceritanya tuh cenderung pendek. Nah, konfliknya juga hanya satu arah saja biasanya. Biasa juga bisa selesai sekali baca juga bisa. Dalam sekali duduk ya Pak ya. Dalam sekali duduk ya gitu Bu ya. Kalau beda dengan novel mungkin bisa beberapa hari, kali duduk. Gitu, beberapa kali duduk kan, mungkin tiduran juga Bu karena pegal duduk terus kan. Nah di sini cerpen adalah cerita pendek ya Bu ya. Nah ada juga selain cerpen ternyata dongeng. Apakah masih ada yang didongengi oleh sebelum tidur ya? Ya oleh orang tuanya sebelum tidur biar ngantuk gitu. Orang tua tuh udah lelah. Udah capek. Apalagi sekarang kegiatan belajar di rumah. Boro-boro mau ngedongeng Bu, siang udah nemenin belajar gitu kan udah pegel, makanya udah jarang sekarang orang tua membacakan dongeng. Makanya anak-anak di rumah, selama di rumah sekolahnya yang rajin, jangan sampai membuat orang tuanya uring-uringan Pak. Iya betul, kasihan gitu ya. Dan diingatkan lagi bahwa ini bukan sedang liburan Bu, tapi adalah proses belajar di rumah. Tempatnya ya Pak yang berpindah. Gitu. Jadi tetap semangat belajar ya Bu ya. Gitu. Ibu masih semangat kan ngajar juga Bu ya? Alhamdulillah semangat. Jangan kalah sama anak-anak Bu ya. Gitu. Nah di sini dongeng adalah merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Gitu. Dulu pernah didongengkan apa Bu? Dongengkan apa ya? Banyak sih Pak. Ada kancil. Ya itu fabel ya Pak ya. Terus ada bawang merah, bawang putih. Ya banyak pokoknya. Banyak ya. Nah ini ada jenis-jenis dongeng nih Bu. Nah tadi yang sudah diceritakan oleh Bu Dwi ternyata ada si kancil. Si buaya jangan ngeliat saya Bu ya, si buaya ngeliatnya ke sini. Ada si buaya, segala macam ya, itu banyak juga fabel itu cerita-cerita. Kalau di film juga ada, di TV tuh sekarang ada.
pada zaman dahulu. Nah, itu Iya, adalah jenis pada fabel. zaman gitu. dahulu. Iya, Ya. itu adalah jenis fabel di mana karakter hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Pernah dijelaskan juga ya, gitu ya. Jadi dongeng itu berdasarkan turun-temurun ya. Tadi karena sering diceritakan sebelum tidur gitu Bu ya. Ada lagi legenda Bu. Ya, Apa tuh legenda tuh Bu? Legenda ini juga merupakan dongeng yang diciptakan masyarakat sehubungan dengan keadaan alam dan nama suatu daerah. Contohnya dongeng Sangkuriang, ada Betul. Roro Jonggrang. Nah, Tangkuban Perahu ya Bu ya. Tangkuban Perahu itu Makanya. berkaitan sama Sangkuriang ya Mungkin Pak. karena melihat kita tidak tahu kebenarannya seperti Iya, apa, tapi kan ketika ada melihat Gunung Tangkuban Perahu itu dia diasumsikan bahwa itu adalah perahu yang Terbalik itu gitu ya. Bu ya. Iya. Ditendang oleh Sangkuriang. Tangkuban Perahu, perahunya nangkub ya Perahunya Pak, itu nangkub. untuk nama daerah kan. Untung nggak di zaman sekarang Sangkuriang. Bayangkan kalau Sangkuriang masuk timnas Bu, gawang bolong semua, gitu ya. Nah di sini juga ada mit Ya, atau dongeng yang berceritakan kehidupan makhluk halus ataupun Ya. kehidupan dewa dewi. Contohnya dongeng Nyi Roro Kidul dan dongeng Jakataru. ya. Gitu Bu ya. Nah kita juga tidak bisa menyelidiki kebenarannya seperti apa Bu kaitan dengan dongeng dewa dewi, kehidupan Apalagi dewa ini gitu ya. berkaitan dengan makhluk halus ya Pak, Betul, sangat halus. sangat halus. Jadi tidak teraba. tidak bisa teraba, bener Bu ya gitu ya. Nah ini adalah jenisnya mit gitu ya Bu ya. Kemudian ada sage. Ya, Sage itu apa Bu? Sage ini merupakan dongeng yang di dalamnya itu mengandung unsur sejarah, namun tetap sukar dipercaya kebenarannya karena unsur sejarahnya terdesak oleh unsur fantasi ya. Contohnya itu ada Kian Santang, ada Jakataru. Ini Iya. Kian Santang tuh ada Pak di TV Ada Pak, ya? sinetron Pak. Benar, di Iya sinetron, benar. ya. Ada yang lihat di rumah anak-anak kalau malam? Mungkin Prabu Siliwangi Iya, ada termasuk juga, sage juga ada, ya gitu ya. iya di dalamnya. Jadi- Karena ada sejarahnya juga. Tapi kembali lagi tuh terkadang kaitan dengan kepercayaan masyarakat sekitar Iya. gitu ya. Dikembangkan, makanya kita bukan berarti mengatakan bahwa itu Benar kebenarannya atau ada atau salah. tidak gitu Bu ya. Tapi menurut teorinya adalah dongeng tersebut adalah mengandung unsur sejarah di dalamnya Bu ya gitu ya. Betul. Nah, sini komik Komik. Nah, pasti anak-anak di rumah senang baca komik, Pak. pasti Karena banyak gambarnya. banyak gambarnya. Ya. Apalagi sekarang banyak komik yang lagi digandengin Naruto, Naruto, ya banyak. Doraemon, Doraemon, gitu, ada Bu, ya. dulu Detektif Conan. Detektif Pak. Conan. Tapi ya mungkin kalau kita lihat sekarang juga komik tidak terlalu Jarang, ini iya. ya. Karena anak-anak tuh banyaknya membaca status, Pak. Benar. Membaca lebih WhatsApp, senang Pak. membaca Iya, WhatsApp betul. dan broadcast gitu ya. Dibandingkan membaca komik, buku cerita, dan buku gitu lain ya, Pak. Apalagi buku non fiksi. Betul. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini bisa merubah pikiran kalian, Bisa sedikit menyemangati mau mengenalnya kalian, gitu ya, ya. memotivasi kalian untuk mau mengenal karya sastra, fiksi ya gitu ya. Iya. Tadi komik berarti apa Bu? Komik. Yang membedakan komik dengan buku fiksi lain adalah tadi Ada urutan gambarnya, urutan Pak. gambarnya. Ya. Jadi visualisasinya digambarkan ya Bu ya. Visualisasinya Kalau digambarkan, ya. kalau mungkin buku-buku yang lain, buku-buku fiksi yang lain lebih kepada penggambaran deskripsi di dalamnya. deskripsi. Jadi imajinasinya benar-benar digunakan si pembaca. Tapi kalau komik visualisasinya sudah ada Sudah kan Bu ya, ada. gitu ya. Di sini ada teknik membaca buku fiksi. Ya, Masih semangat tidak? semangat. Kalian boleh sambil ngemil ya Bu ya? Ya. Ngemil apa yang enak Bu? Ambil apa yang milikin Milikin kamu, nah ya. gitu ya. Bisa sambil makan cemilan gitu Bu ya. Minum biar jangan Betul, dehidrasi minum, ya, makan Pak. cemilan, sudah makan cemilan 10 Dan gitu jangan Bu ya. lupa Pak 3M. 3M. Ya. Gitu. Apa aja tuh Bu? Menggunakan masker. Terus apalagi Pak? Cuci tangan dengan air yang mengalir. Iya, betul. Jaga jarak seperti Jaga ini. jarak. Jangan Ini bukan deket-deket. lagi benci-bencian ya Bu ya, tapi mengingat protokol Tapi kesehatan. lagi marahan. Gitu ya. Nah, ini di sini ada teknik membaca buku fiksi ternyata Bu. Teknik membaca Ternyata buku ada fiksi. tekniknya Ada ya, Pak, tekniknya ya? Bu. Gitu Oh. tidak sembarangan membaca itu seenak kita gitu. Ternyata ada tekniknya nih Bu. Apa Kita sih lihat dulu. tekniknya? Tekniknya ternyata ada cara efektif yang dapat mempermudah proses membaca dengan kondisi bahwa sudah mengetahui terlebih dahulu kebutuhan apa yang ingin didapat dalam membaca. Jadi kita udah tahu dulu nih mau cari apa nih. Kita mau lihat dulu kejadian yang penting dulu deh gitu atau dalam cerita seperti itu ya. Ada juga misal ada yang ingin menamatkan buku bacaan dengan cepat.
Ada yang hanya mencari informasi tertentu untuk keperluan tugas Ya. atau pekerjaan, bahkan mungkin membaca bacaan karena ingin mencari fakta-fakta menariknya saja. Ya, itu tidak jadi soal selagi kita paham tentang isi bacaan yang dimaksud, terlebih jika kita sampai memaknai teknik-tekniknya ya Bu ya, gitu Iya, ya. iya. Kemudian berikutnya ini adalah teknik membaca yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang pertama apa tuh Bu? Yang pertama tekniknya ada skimming. Nah, skimming ini biasanya disebut dengan baca layap. Nah, merupakan teknik membaca dengan mengambil intisarinya saja atau ide pokok tentang suatu hal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah mengetahui secara cepat isi buku dengan hanya melacak informasi yang sekiranya menarik dan ingin diketahui secara cepat ya. Nah, dalam melakukan proses membaca dengan teknik skimming ini yang perlu kita garis bawahi ada 4 hal. Ya, di antaranya mengenai topik buku, mengetahui pendapat dan opini orang tentang buku tersebut, mendapatkan bagian yang penting, dan mengetahui cara berpikir penulis berikutnya, organisasi penulisan, urutan ide pokok, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat bahwa teknik membaca skimming itu ternyata memerlukan persiapan juga Bu. Ya. Salah satunya kita harus mengenal dulu topik bukunya apa. Kemudian juga kita bisa mengetahui pendapat atau kita melalui bertanya kepada teman yang sudah membaca. Ceritanya gimana gitu, sih, bagus nggak nah, gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui referensinya apa nih yang akan dibaca. Itu adalah teknik skimming ya Bu ya. Gitu. Ada lagi scanning. Scanning itu mau siapa yang baca Bu? Bapak. Saya yang baca, nggak sweet tuh. Ya, scanning atau disebut juga dengan membaca tatap atau memindai seperti mesin scanner tuh Bu. Ya. Scanner. Merupakan teknik membaca cepat dan teliti. Jenis teknik membaca ini bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. Tekniknya adalah membaca cepat dengan cara meloncat-loncat pada bagian yang dirasa penting. Membaca scanning biasa dipakai oleh orang yang gemar membaca koran atau buku, gitu ya. Kadang kalau kita melihat, kalau tidak kalian di rumah melihat orang tua kalian sedang baca koran tuh, ya biasanya lihat tuh yang loncat ke sini yang penting. Itu jadi pindah-pindah. Bolak-balik tidak semuanya. Nah, itu adalah teknik membaca scanning ya Bu ya. Jadi apa yang kita butuhkan saja yang dibaca. Misalnya mau cari lowongan kerja, ada di halaman berapa langsung dibuka bukunya, nggak dibaca dari awal ya Bu ya. Enggak mau nyari zodiak Bu biasanya. Oh iya, zodiak di majalah ya Pak. Iya, di majalah asmara apa keuangan nih, gitu. Keuangannya apa, asmaranya apa. Ya, keuangan gitu kan. Nggak mungkin gitu. Semua zodiak dibaca ya Pak. Betul. Jadi hanya kebutuhan kitanya saja. Kebutuhan gitu kita ya, saja. Ya. Okay. Nah, di sini juga ada selecting. Kalau dalam di bahasa Indonesia kan memilih berarti Bu ya. Memilih gitu ya. Jadi apa tuh Bu? Selecting itu biasanya disebut juga dengan teknik baca pilih. Nah, jenis teknik membaca yang satu ini cukup terbilang sangat mengutamakan kebutuhan. Artinya, memilih teks dan bagiannya yang dibaca berdasarkan pada kebutuhan. Nah, teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca. Misalnya, saat membaca judul berita di surat kabar. Selecting biasanya digunakan oleh orang yang ingin mengembangkan tulisannya hingga menjadi menarik. Ya, selecting ya Bu ya itu ya. Jadi hanya memilih tadi ya? Memilih gitu Bu ya. Selecting itu cara membaca ya, bukan yang di celana itu bukan selecting Bu ya? Resleting Pak. Resleting ya. Biar hiburan aja, biar bodohnya. Dicek Pak, barangkali. Kemudian Skyping. Ya. Skyping adalah teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Simpelnya, jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan, maka abaikan. Sama tadi, mencari yang memang pentingnya saja. Memang cara membaca itu bermacam-macam orang tuh Bu ya. Nah, di sini ada manfaat membaca buku fiksi, diantaranya memperluas jangkauan imajinasi, mengembangkan kemampuan verbal sebagai sarana hiburan dan melatih konsentrasi. Mudah-mudahan kalian semangat juga dalam membaca, ya budayakan literasi dari sekarang. Nah, ini ada evaluasi, silakan kalian ikuti tautan ini, akan dibagikan oleh guru mata pelajaran kalian di sekolah. Jangan lupa dikerjakan ya Pak ya. Jangan lupa dikerjakan. Diingatkan tadi 3M apa Bu? Menggunakan masker, lalu mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan ya Bu ya, pastinya gitu kan. Jangan. Dan kembali lagi diingatkan, kalian bukan sedang berlibur, tapi kalian sedang proses belajar dari rumah. Jadi tetap semangat belajar dari rumah,
program ini sudah bagus mengobati rasa rindu kita terhadap sekolah, Bu ya. Betul. Jadi tetap semangat belajar dari rumah, tetap ikuti program yang baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bapak Revi Triano. Saya Dewi Diandriati. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.